Oke, ya, selamat datang. Ya, selamat datang di channel saya ini ya, dimana nanti di sini kita akan berbagi tips ya, ngomongin soal bahasa Inggris, ngomongin tipsnya gimana sih belajar bahasa Inggris. Terus ya beberapa topik mungkin kita bahas sedikit demi sedikit ya, yang mana orang kalau belajar bahasa Inggris kan yang banyak ditakutkan ngomongin grammar dan sebagainya. Ya, yang kita banyak bahas grammarnya nanti. Nah di video ini saya cuma mau sedikit berbagi tips, ya kan? Ngomongin soal gimana sih cara belajar bahasa Inggris biar bisa, terus ada apa sih? Gimana biar cepet gitu kan? Sebenarnya gini, bahasa Inggris itu kalau kita ngomongin belajar bahasa Inggris itu belajar apa sih? Dari namanya apa? Belajar bahasa Inggris gitu kan? Nah, bahasa Inggris itu dasarnya apa? Ya bahasa. Nah, coba kita tanya ke diri kita dulu deh. Kita sekarang ini biasanya pakai bahasa apa? Ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang pakai bahasa Jawa, mungkin bahasa Sunda atau gimana. Apakah kita belajar bahasa-bahasa itu? Enggak. Ya kan, kita enggak belajar langsung, tapi kita bisa ngomong loh. Kita bisa komunikasi loh. Kok bisa kayak gitu? Kenapa? Karena bahasa itu kita bisa bicara menggunakan bahasa tertentu, itu kembali ke membiasakan kita dengan bahasa itu sendiri. Itu poin yang paling penting ya. Terus kalau orang belajar di sekolah, kenapa sih kok nggak bisa, maksudnya kok nggak cepet bisa kita pakai, ya kan? Satu poin penting, karena satu, kita belum terbiasa. Itulah karena kalau kita lihat dari jumlah jam atau kita ketemu dengan bahasa Inggris itu sendiri di di sekolah itu sendiri kan cuma sebentar. Itu pun kita nggak ngomong bahasa Inggris kan. Biasanya kan guru juga ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Terus komunikasinya pun juga pakai bahasa Indonesia, ya kan? Kita tidak diwajibkan pakai bahasa Inggris. Nah, beda lagi kalau mungkin di sebuah sekolah yang mana environmentnya atau lingkungannya kita diwajibkan bahasa Inggris. Mereka kan lebih cepat. Apalagi kalau didukung dengan di rumah. Nah, yang kurang mengenakan ketika kita sama orang tua nih dituntut biar bisa bahasa Inggris, tapi ya kita cuman belajar dari sekolah atau cuman les gitu doang. Lesnya pun cuman nggak terlalu lama juga, soalnya mungkin ya semakin lama kan semakin mahal juga kalau les kita di sana. Jadinya kita susah untuk terbiasa, ya kan? Lebih enak kalau di rumah orang tua juga bisa bahasa Inggris, malah lebih enak lagi, itu lebih cepat kita. Karena dasarnya bahasa itu belajar melalui kebiasaan. Nah, dengan terbiasa dengan bahasa Inggris, ya kita lebih cepat tadi belajarnya. Nah, terus kalau untuk grammar, reading, macam-macamnya gimana dong? Sebenarnya gini, kita kalau belajar di sekolah, tuh ya, kita fokus ke sekolah dulu nih. Tapi kembali lagi ke tadi, kalau belajar bahasa itu kembali ke kebiasaan. Semakin kita terbiasa, semakin kita sering ketemu dengan bahasa itu, maka ya kita akan lebih cepat bisanya. Karena tujuannya bahasa itu untuk apa sih? Untuk komunikasi. Nah, itu tujuan utamanya. Nah, kalau ngomongin soal belajar grammar atau mungkin reading, writing, and anything else like what you learned at schools, itu kan lebih ke akademis. Nah, terus kalau ngomongin akademis seperti itu, apa sih yang harus kita pelajari? Apakah grammar dulu? Apakah vocabulary dulu? Apakah reading dulu? Atau apa yang mana dulu? Kalau banyak kan dari teman-teman saya ini mengajar bahasa Inggris juga, mengajar bahasa Inggris, poin penting atau pondasi penting dalam belajar bahasa adalah vocabularies. Apa itu vocabularies? Vocabularies adalah kosakata. Semakin banyak kata yang kalian punya, semakin banyak kata yang ada di memori kita, semakin akan sangat membantu kita untuk belajar bahasa Inggris sana. Lalu bagaimana dengan grammar? Grammar yang paling sering kita diajarkan di sekolah. Grammar itu penting, tapi dalam beberapa aspek saja. Kenapa hanya dalam beberapa aspek saja? Soalnya kalau kita komunikasi sama orang bule ya, sama native speakers, kita ngomongnya seperti native speakers, belum tentu loh mereka itu grammarnya benar. Tapi apakah mereka nggak bisa bahasa Inggris? Bisa.
Sama kayak kita belajar bahasa Indonesia. Kita belajar bahasa Indonesia masih belajar SPOK. Kita masih belajar cara menulis yang benar, cara penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Tapi kita bisa ngomong komunikasi dengan bahasa Indonesia karena apa? Tujuannya itu tadi beda. Untuk kita membiasakan diri dengan bahasa Inggris agar bisa berkomunikasi kalau tujuannya komunikasi. Tetapi kalau tujuan akademis itu beda lagi cara belajarnya. Yaitu tadi kita landasi dengan apa? Dengan vocabulary atau kosakata. Lalu didukung dengan apa? Baru grammar. Grammar itu tujuannya apa sih? Untuk memperjelas kalimat kalimat yang kita ucapkan. Nah, tapi kembali lagi, dasar dari bahasa adalah untuk berkomunikasi. Ya, seperti itu. Nah, grammar akan sangat penting kita gunakan, akan sangat penting bagi kita kalau kita sudah ada hubungan dengan akademis, dengan sesuatu yang formal. Contohnya apa? Seperti kalau kalian ikut TOEFL, writing itu sangat penting sekali. IELTS apalagi. Lah untuk reading juga penting sekali kalau kalian bisa memahami grammar dengan baik di sana, memahami sebuah bacaan yang rumit pun kalian akan bisa cepat dan menemukan jawabannya juga cepat. Karena kalau kita belajar reading atau mengerjakan soal reading itu sebenarnya cepat, semua jawabannya kan ada di dalam sana. Cuman kadang-kadang kita bingung. Karena apa? Kita lack of vocabularies and grammar abilities di sana. Jadi kemampuan grammar kita sama vocabulary itu sangat lag sekali. Jadi fondasinya adalah yang pertama vocabulary, yang kedua adalah grammar. Lalu kalau kita akan bisa komunikasikan dengan skills dari bahasa Inggris yang namanya reading, listening, writing, and speaking. Nah ini juga yang menyebabkan mungkin kalau kita belajar di sekolah aja itu kita nggak akan cepat belajarnya. Kenapa? Karena sekolah itu fokusnya hanya ke akademis. Oke, hanya ke akademis di mana mereka hanya fokus ke bagaimana mengerjakan soal, bagaimana cara membaca, dan cara menulis yang baik. Itu fokusnya ke akademik. Beda kalau kita sudah turun ke jalan, bisa dibilang seperti itu, turun ke jalan, terus kita komunikasi dengan orang, selama ada motor lewat. selama kita bisa saling memahami ya kayak gitulah. Itu sudah bisa dibilang kita sudah bisa. Karena pada dasarnya kembali lagi nggak semua native itu bisa grammar dengan baik sama seperti kita. Dan satu lagi kelemahan dari orang Indonesia sendiri adalah kita nggak punya kepercayaan diri yang tinggi dalam berbicara bahasa Inggris. Kenapa? Karena banyak sekali aspek yang membuat kita kayak minder, kayak kayak mau kayak gini aja diginiin ya, seperti itu. Contohnya apa kayak gini? Kalau kita sedikit ngomong bahasa Inggris aja di lingkungan yang bisa dibilang tidak mendukung, bisa dibilang seperti kita bisa dibilang, oh kamu kok ke Inggris lah, itu bahasa Jawanya kayak gitu. Ya, itu sebenarnya membuat orang kita kayak, mau ngomong takut, mau ngomong nanti salah gimana. Karena kita langsung masih mikir, ini grammarnya benar apa enggak? Ini nanti gimana? Yang poin penting adalah, ya itu tadi, kita harus berani ngomong pakai bahasa Inggris sama siapapun. Kalau mereka bilang, kamu kok gini, kamu gini, ya udah abaikan aja lah. Ya. Jadi kalau saran saya, kalau kalian ingin cepat ngomong belajar bahasa Inggris, biasakan aja. Kenapa? Karena itu tadi, bahasa Inggris, bahasa itu ya fokusnya bahasa itu bisa kita pelajari dari pembiasaan. Kita nggak usah belajar bahasa Indonesia, contohnya kita nggak bisa belajar bahasa Jawa, tapi kita dengan komunikasi dengan bahasa itu bisa. Seperti itu, kita baca bisa. Ya, jadi kita membiasakan dengan bahasa itu sendiri. Maksudnya, maka dari itu kenapa kok ada orang nanya, apa sih contohnya, sarana yang buat kita belajar bahasa Inggris cepat? Itu dengerin lagu, nonton film, baca novel, baca komik atau apapun itu yang berbahasa Inggris. Kenapa? Karena itu yang paling mudah kita dapatkan, yang paling mudah kita temukan, yang banyak orang suka. Orang yang nggak suka baca bisa milih nonton film pakai subtitle bahasa Inggris. Orang yang nggak suka nonton film bisa dengerin musik. Mungkin orang yang nggak suka nonton film sama dengerin musik, sukanya baca novel pakai bahasa Inggris, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kembali lagi, belajar bahasa itu beda kayak belajar matematika, beda kayak belajar fisika, ya. Yang cuma bisa menghafal, kita nggak menghafalkan. Dalam bahasa itu tidak ada yang menghafalkan, lebih kepada membiasakan. Grammar itu sendiri, kalau kita sudah tahu apa kegunaan dari grammar itu sendiri, kita dengan tidak sadar kita akan menggunakan grammar itu secara langsung. Ya, beneran. Kalau kalian sudah terbiasa sama grammar itu, ya udah. Karena apa? Grammar itu tujuannya bukan untuk menghafalkan rumus. Setiap rumus, setiap tatanan kata adalah grammar yang kita pelajari itu memiliki
fungsinya masing-masing. Kalau kita sudah paham fungsinya, kita tahu kapan penggunaannya, itu enak. Ya, nanti kita akan belajar lagi untuk beberapa materinya. Ya, materi itu ada, rumusnya ada, tapi itu tidak dihafalkan, tapi dipahami fungsinya dulu dan bagaimana cara penggunaannya. Kalau kalian hafal rumusnya tapi nggak tahu cara kapan menggunakannya, ya sama aja. Ya useless nantinya. Maka kita kan nggak mungkin ngomong sama orang, oh subjek plus ini, nggak mungkin. Ya, kita mau ngomong ini tapi harusnya rumusnya apa ya? Enggak, kita nggak ngomongin rumus. Pada dasarnya, vocabulary nomor 1. Grammar itu akan membantu kita dalam berkomunikasi. Ya, jadi itu kembali lagi ya, kesimpulannya belajar bahasa itu nggak sulit, belajar bahasa itu gampang. Nanti kita akan belajar banyak mengenai grammar, of course, about readings, maybe listen in English when you're watching my videos here. Writing, berapa tips untuk writing mungkin, ya, dan sebagainya, ya. Kita bisa else, atau mungkin kalau ada yang request nanti bisa request, tulis di komen. Kita akan coba bahas bareng-bareng di sana. Oke? Mungkin itu aja untuk saat ini. Tips dari saya, semangat untuk belajar bahasa Inggris, karena belajar bahasa Inggris tidak memalukan, dan sekarang bahasa Inggris itu juga bukan hal yang tabu, yang aneh dan sebagainya. Oke? Sekian dari saya, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.